Carla Bianpun yang dikenal sebagai jurnalis dan satu dari kritikus, kurator, serta pengulas seni di Indonesia menerima penghargaan Roseno Award 11 yang diselenggarakan di Auditorium Tuti Roseno Plaza pada Senin tanggal 26 Juni tahun 2023. Dedikasi Carla Bianpun dalam menyoroti perkembangan seni kontemporer di Indonesia terutama karya perupa perempuan menjadi pertimbangan Dewan Juri. Kontribusi Carla Bianpun terbesar terletak dalam persilangan antara dua dimensi, yakni kurasi serta kerja dalam mengangkat karya unggulan di bidang seni rupa kontemporer, khususnya karya seniman perempuan dan jurnalisme yang menyorot gerakan perempuan di era dan pasca reformasi yang jarang mendapat sorotan media arus utama. 8 orang yang mengenal Carla Bianpun memberikan testimoni tentang kontribusi Carla dalam dua aspek. Direktur Biro dari Biro Roseno, Ibu Nini Niriasandra. Silakan Bu Nini. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Dewan Testimoni yang ada di sini. Terima kasih. Baik, Prof. Emeritus Meling Oigadina, Ibu Profesor Melanie Budianta, kemudian Ibu Binuk M. Pambudi. Terima kasih. Kemudian para Indah juga salah satu Dewan Testimoni di sini. Terima kasih. Sebenarnya acara penyerahan Roseno Award ini dimulai sejak tahun 2011. Itu merupakan pada awalnya itu merupakan suatu gagasan dari almarhum Profesor Dr. Tuti Herati Roseno yang memang kita mengumpulkan para peneliti dari institusi dan lain-lain untuk mendapatkan suatu invensi yang bisa didapatkan invensinya dalam bentuk paten. Nah, Biro Dr. Roseno ini sejak mendirikan 72 tahun yang lalu. Nah, salah satunya adalah saat ini melaksanakan Roseno Award yang ke-11 di tahun 2003 ini. Biro Dr. Roseno ini bergerak di bidang kekayaan intelektual, yaitu paten, merek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, dan variety protection. Yang semuanya itu termasuk merupakan suatu kreativitas, dan salah satu yang merupakan kreativitas itu yaitu tulisan, karya tulis, semuanya invensi itu merupakan suatu kreativitas yang dilindungi dalam kekayaan intelektual. Dan oleh karenanya kami mengundang Dewan Testimoni ini untuk memberikan penghargaan kepada tokoh yang layak untuk diberikan penghargaan yang saat ini mungkin masuk ke dalam perlindungan hak cipta. Mungkin itu dari saya terkait dengan Biro Dr. Roseno, syukuran yang ke-75 tahun Biro Dr. Roseno yang didirikan oleh Profesor Dr. Insinyur Roseno dan Mr. Elaine itu seorang lawyer dari Belanda. Kemudian berlanjut, alhamdulillah berlanjut sampai saat ini. Terima kasih. Selamat datang Ibu Mela Jasma. Nah, kemudian saya sampaikan langsung ke Ketua Dewan Testimoni atau Bu Indah dulu. Bu Indah salah satu Board of Director dari Biro Dr. Roseno. Kami persilakan Bu Indah, silakan menambahkan. Selamat siang teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kami di sini hadir sebelah kanan saya ada Prof. Meling Gardiner, kemudian ada Prof. Melanie Budianta, ada Ibu Nino Pambudi, ada Mela Yasma yang datang dari Jogja, dan mereka ini adalah Dewan Testimoni untuk Roseno Award yang ke-11 yang kami berikan kepada Ibu Carla Bianpun. Kenapa kita memilih Ibu Carla Bianpun? Sebetulnya adalah amanah dari almarhumah Profesor Dr. Tuti Herati Roseno. Berapa bulan sebelum beliau wafat, beliau menyampaikan ingin sekali agar Roseno Award ke-11 diberikan kepada Ibu Carla Bianpun. Dan memang Bu Carla Bianpun tahun ini menerima Roseno Award
Roseno Award terakhir adalah 2019 diberikan kepada 2 tokoh. Pada waktu itu Prof. Dr. Emil Salim dan Basuki Cahaya Purnama. Karena itu setelah pemberian Roseno Award ada pandemi COVID, kemudian baru kali ini kami memberikan lagi Roseno Award kepada Ibu Carla. Nah, untuk itu tentu juga terima kasih atas kehadiran para teman-teman media, dan di sini nanti Ibu Melani Budianta sebagai Ketua Dewan Testimoni akan tentu menjelaskan lebih detail. Dan di sini memang ada beberapa teman yang lain sebetulnya ya Bu Melani. Di sini ada Prof. Bambang Sugiarto, juga salah satu anggota Dewan Testimoni dari Bandung. Ada Bapak Jim Supangkat juga dari Bandung. Kemudian ada Farah Wardani, tapi hari ini kebetulan harus kembali ke Inggris sehingga tidak bisa hadir di sini. Ada lagi yang lain, Prof. Melani Setiawan, ya. Dr. Melani Setiawan. Kemudian udah ya. Oh ya, Pak Hilmar Farid, ya. Jadi memang Pak Hilmar Farid sama Prof. Saparina Sadli. Ya. Jadi Prof. Saparina Sadli, Bapak Hilmar Farid Dirjen Kebudayaan, dan juga Bapak Jim Supangkat dan Farah Wardani nanti disaksikan lewat video ya tayangannya. Baik, saya tidak berpanjang lebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua dari media, kami ke-8 Dewan Testimoni ini, anggota Dewan Testimoni, sudah mengenal Bu Carla sejak lama, tapi dari bidang yang berbeda-beda. Karena itu nanti di buku itu Bapak bisa lihat bagaimana semua testimoni dihimpun dari berbagai aspek ya. Dan kami semua bersepakat bahwa memang Bu Carla sangat layak untuk diberi penghargaan. Yang jelas adalah dedikasinya ya, sebagai seorang jurnalis dan kurator seni rupa kontemporer yang sudah menulis sejak tahun berapa? Tahun 85 sampai sekarang ya, sudah berapa 4 dekade ya. Terus menulis, bahkan seringkali 1 minggu bisa 2 tulisannya ya. Dan itu meliputi berbagai macam aspek, diawali dengan budaya, kemudian nanti berkembang ke seni kontemporer, dan pada ujungnya adalah perhatian pada seni rupa kontemporer yang dibuat oleh perempuan dan anak-anak muda ya. Nah, di sini ada beberapa dewan juri yang akan menceritakan dari aspek mereka masing-masing kontribusi Ibu Carla. Mungkin pertama dari seni rupa kontemporer, silakan Bu Melani. Selamat siang. Terima kasih banyak untuk hadir ya. Ya, kami semua merasa sangat penting untuk memberi penghargaan kepada Ibu Carla karena kontribusi beliau luar biasa. Ya, hampir 40 tahun beliau menulis di beberapa mass media, termasuk dia juga terlibat dalam mendirikan majalah seni rupa dulu yang Free Arts, mungkin ingat ya. Sayangnya sekarang tidak ada lagi salah satu majalah khusus tentang seni rupa. Tetapi bisa dikatakan bahwa Ibu Carla salah satu orang di Indonesia yang sangat konsisten menulis tentang seni rupa dan menjembatani gerakan-gerakan dalam perkembangan seni rupa dengan publik yang lebih luas. Ada banyak orang yang menulis dalam koran mengenai seni rupa, tapi beliau betul-betul sangat konsekuen selalu menulis cukup dalam mengenai perkembangan ini. Dan saya sangat menghargai beliau juga karena selalu tidak semacam copy paste press release, tetapi betul-betul bikin penelitian sendiri. Selalu juga pasti mengunjungi pameran, tapi selain ini juga mendekati beberapa orang yang punya pengetahuan lebih luas untuk mencari referensi yang lebih luas. Dan itu menjadi tulisan yang bermakna menurut saya. Jadi kalau kita melihat seperti 38 tahun Carla kontribusi dalam beberapa mass media, ya bisa dapat semacam gambaran gerakan-gerakan seni rupa Indonesia sebetulnya. Ya, ini saja. Terima kasih dari saya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Melani.
saya barangkali mewakili media, bukan mewakili media, maksud saya juga orang media. Jadi saya mengenal saya memanggilnya Mbak ya, Mbak Carla ini cukup lama ya sebagai sama-sama meliput begitu, dan itu kalau saya perkenalan dengan Mbak Carla itu dimulai barangkali 98 lah sebetulnya, ketika ada perubahan rezim gitu. Bu Carla ini kan aktif sekali dalam ikut memperjuangkan hak-hak perempuan ya, dari sisi lain gitu, walaupun dia dia tidak pernah menyebut dirinya seorang feminis atau apapun, tetapi tahun 98 itu rasanya menjadi seperti titik balik. Kan kita tahu apa yang terjadi pada tahun 98 terhadap perempuan-perempuan kelompok etnis Tionghoa gitu ya. Jadi itu yang melahirkan juga Komnas Perempuan, dan Mbak Carla itu ikut terlibat di dalam Debra juga Mbak Debra ini juga ikut terlibat gitu. Saya sebagai orang media juga mengikuti, tentu saja perhatiannya Mbak Carla ini luas ya. Jadi memang pada satu sisi dia banyak sekali menulis mengenai seni rupa kontemporer terutama, tetapi dia juga punya perhatian pada isu-isu perempuan, dan itu sebetulnya ternyata setelah diteliti lagi bukan hanya 98, sebelumnya juga dia sudah pernah, cuman waktu itu saya belum mengenal dia gitu ya. Buku-bukunya tuh, tulisan-tulisan dia ada banyak dihimpun di dalam berbagai buku. Salah satunya tuh menarik adalah tulisan dia mengenai PKK. Cara dia menulis itu luar biasa sekali, tidak menyerang tetapi secara deskriptif ya. Ini kita sebagai jurnalis tahu ya, cara menulis deskriptif itu, dengan cara itu dia menunjukkan seperti apa sih PKK itu sebetulnya. Nah, model cara menulis seperti itulah yang menurut saya baik gitu ya, tidak perlu memberi masukan. Kan dia juga sebagai seorang kurator dan jurnalis, dia juga bersikap kritis, independen begitu ya. Tapi tulisan-tulisannya tuh tidak perlu menyakiti, tidak perlu menyinggung, tetapi pembacanya tuh akan mendapatkan informasi yang cukup apa sih yang terjadi. Dan satu hal yang menurut saya juga kelebihan dari Ibu Carla itu adalah dia sangat empati ya, empatinya tuh luar biasa, inklusif, empati, sesuatu yang menurut saya dibutuhkan pada saat ini gitu. Misalnya ketika dia menulis tentang pameran Jakarta, pameran seni rupa Jakarta pada waktu setelah COVID itu, di tengah COVID itu, dia bisa menulis menggunakan sudut pandang bahwa pameran itu dia sebutkan dipuji oleh banyak orang karena bisa berjalan di tengah COVID, dan dia bisa menunjukkan bahwa itu bisa berjalan karena semua orang saling membantu, saling tolong, tidak ada yang sikut menyikut lah, kira-kira tidak ada yang saling menjatuhkan. Nah, sudut pandang seperti ini itu kan tidak semua penulis memilikinya gitu. Nah, itu sesuatu yang menurut saya juga genuine dari Ibu Carla, sehingga saya rasa memang dia layak untuk mendapatkan award ini. Saya rasa itu Bu Melan. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sudah sore. Siap. Sore menjelang sore. Saya kenalan dengan Bu Carla itu sudah cukup lama ya. Ya, kelihatanlah dari rambut saya. Sejak 80-an beliau kerja di Bank Dunia dan saya dapat proyek dari Bank Dunia. Waktu itu saya jadi konsultan. Isu yang dia memang mewakili tempat dia di Bank Dunia itu untuk menangani women in development. Waktu itu kan isunya women in development. Jadi perempuan yang tidak dianggap dalam pembangunan, bukan tidak berperan, tetapi tidak dianggap. Jadi kita memperjuangkan itu. Dan disitulah saya berkenalan juga dengan cara Carla mengungkapkan ide-idenya ya. Terlebih di tulisannya, untuk saya Carla, saya nggak tahu ya
kata yang paling cocok untuk menggambarkan beliau. Tapi saya melihat kalau dia menulis lewat orangnya. Jadi kalau tentang seni, maka senimannya yang keluar ya. Jadi seninya itu dilihat dari senimannya, bagaimana senimannya itu menunjukkan hasil karyanya. Dan untuk saya itu perspektif yang saya terus terang jarang membaca ya. Karena begitu berbeda. Nah itu untuk saya tentu saja itu sangat berharga karena dia berbeda itu. Tapi di faktor lainnya yang sangat mengagumkan dari Carla, saya sudah berteman lama juga, konsisten ya, itu semuanya setuju lah dengan konsistensinya. Bagaimana dia dari soal perempuan, dan itu tetap saja ya, soal tempat perempuan di dunia apapun dan minoritas lain. Kalau sekarang kan kaum muda ya, mereka dapat tempatnya sebagai pendatang gitu ya, jadi minoritas itu yang selalu dia tonjolkan, selalu berjuang untuk yang belum dapat tempat, tidak dapat tempat atau belum dapat tempat, dengan menunjukkan hasil karyanya. Jadi itu kekayaan Carla yang untuk saya bukan main ya. Saya singgah, tapi saya suka baca tulisannya saja. Jadi saya juga dikirimin banyak tulisannya dan memang mengagumkan ya. Tapi saya harus ingin mengucapkan terima kasih sudah dilibatkan. Mungkin saya dilibatkan karena saya bersama dengan Bu Tuti ke EIT. Bukan karena saya tidak ada latar belakang seniman, seni atau seniman, tapi saya suka seni. Jadi kemarin saya nonton baletnya, mengagumkan sekali untuk saya karena saya juga dengar balet dari Surabaya, Marlupi. Itu penarinya dan koreografnya itu memenangkan first and second prize di New York dan Eropa. Jadi saya lagi menulis sesuatu yang saya lagi depres. Aduh senangnya melihat itu. That is hope. Dan Carla memberi harapan. Terima kasih. Sekarang lanjut. Ya, terima kasih. Jadi memang pilihan Bukala menerima Roseno Award ini memang tepat karena perjalanan atau kiprah Bukala di dalam mendukung kreativitas perempuan perupa terutama sejak awal memang sudah terlihat. Pada tahun 1994 kami menyelenggarakan pameran Spirit Kartini. Bukala juga sudah sangat fokus kepada para perupa. Karya-karya yang menarik perhatiannya langsung ditujukan perupanya, diwawancara sampai detail. Nah itu berlanjut sampai 98 kami menyelenggarakan pameran Women in the Realm of Spirituality. Ada 16 perempuan perupa lagi yang terpilih dan Ibu Carla juga menjadi bagian dari tim kami. Sampai pada satu hari Bukala juga mengajak kami untuk terlibat di pameran perempuan perupa dan juga penerbitan buku tentang perempuan perupa. Jadi Bukala mencoba menempatkan posisi perempuan perupa di dalam Indonesian Historiography. Karena selama ini memang banyak teman-teman Bukala terutama bertanya, kok tidak pernah kedengaran adanya kehadiran perempuan perupa. Karena itu tahun 2007 Bukala juga bersama Farah Wardani dan Wulan Digantoro menerbitkan buku The Curtain Opens ya. Nah ini juga untuk mengisi kekosongan peran perempuan perupa. Setelah 12 tahun kosong, 2019 Bukala juga bersama kami
menyelenggarakan pameran karya perempuan berupa muda kontemporer. Waktu itu juga dipilih umur 27 sampai 41 tahun, dan salah satu perempuan berupanya juga ikut terpilih di Venice Biennale. Waktu itu Syahrini Ratnawulan. Nah, setelah 2019 kami menyelenggarakan pameran, akhirnya pada tahun 2022 kami menyelenggarakan lagi perempuan berupa juga, tapi 10 perempuan senior yang sudah secara 2 dekade berkarya terus. Nah, inilah bagaimana minat dan perjuangan Ibu Carla untuk mensosialisasikan perupa-perupa Indonesia di kancah dunia. Nah, inilah yang memang tidak ada, saya rasa, jurnalis atau kritikus perempuan lainnya dan kurator bahkan yang memang mengangkat perempuan perupa. Walaupun tentu Bu Carla juga memberi perhatian kepada perupa laki-laki ya, tapi dalam hal ini perempuan perupa ini Bu Carla melihat jeli bagaimana potensi kekaryaannya, konsep karyanya bahkan melebihi daripada perupa laki-laki. Nah, untuk itu saya rasa hari ini kita memang pantas menyaksikan Bu Carla menerima Rosena Award yang ke-11. Demikian dari saya. Silakan. Ya, menyampaikan. Menyampaikan. Terima kasih Bu Linda. Saya sedikit saja. Saya pikir Carla mesti dilihat sebagai sosok yang inspirasional. Banyak perempuan akhirnya mengikuti jejaknya menjadi penulis jurnalisme seni rupa, kritikus, dan juga kurator. Itu satu ya. Yang kedua, Carla itu teman berantem yang cukup lumayan bukan gagah ya. Dia meyakini apa yang dia yakini. Tinggal siapa yang punya cara, dia bisa bukan dilunakkan, tapi dia bisa dibuka pikirannya. Kalau tidak mampu sarau, nah, itu dia saja gitu. Jadi Carla itu punya potensi luar biasa. Saya udah bilang sama dia kalau tetap harus sehat, kalau bisa lebih panjang lagi umurmu, jadi sempat melihat anak-anak didikmu sampai ke jenjang yang kau pernah harapkan. Begitu ya, terima kasih Indah, terima kasih Sirit, terima kasih Mimi, kawan-kawan juri. Aku pikir kita telah menunjuk seseorang yang luar biasa dan kita bangga bahwa harus ada award diberikan kepada dia. Terima kasih. Kita bisa melihat dari buku yang saudara terima, ada biografi Bu Carla ya. Di situ bisa terlihat berapa usia Bu Carla ya. Lahirnya, coba kita lihat. Lahir di Makassar tahun 1936. Jadi sekarang sudah berusia berapa? 87 tahun ya. Ya, dan kita melihat saat ini pun dia masih pergi ke pameran di sana, kemudian naik ke gojek, kadang-kadang gokar ya, karena dia tidak pergi ke pameran, lalu mewawancara setiap orang yang, bahkan orang yang hadir di pameran, senimannya semuanya. Jadi kami sendiri sangat kagum pada kekuatan ya, kekuatan apanya ya, semangatnya ya. Nah, kita melihat tadi persilangan antara dua hal, sehingga kita menyebutkan, mengapa kami menyebutkan yang konsisten menyuarakan yang tak terdengar ya. Barangkali pertanyaannya mengapa gitu ya, karena tadi sudah diuraikan oleh Ibu Nuni bahwa perspektifnya, kepekaannya, empatinya pada hal-hal yang biasanya tidak dilihat. Dan ini juga terkait dengan kondisi seni rupa di Indonesia. Nanti Anda akan melihat James Supakat mengatakan dari tahun 70-an, 80-an tidak ada kurator perempuan gitu ya. Sehingga banyak sebetulnya karya yang sangat bagus tetapi tidak dilihat gitu ya. Nah, Ibu Carla mempunyai kejelian itu untuk melihat yang tidak dilihat orang, yang tidak terdengar ya. Termasuk juga persoalan minoritas, persoalan orang-orang yang tertinggal, hal-hal seperti ini yang disuarakannya. Jadi ada persilangan antara jurnalisme dan juga perhatian pada hal-hal
yang tertinggikan, terutama terhadap perempuan. Itu yang sangat menonjol. Dan pertemuan saya dengan Bu Carla seperti tadi dikatakan Ibu ini adalah tahun 98 juga. Ketika Bu Carla itu waktu itu masih berusia 60-an tahun ya, dan kami kan yang masih lebih muda ya, melihat perempuan 60 tahun kecil gitu ya, jualan ikut demo gitu ya, dengan itu fotonya, lalu pergi ke Gus Dur, ikut kemana-mana, sampai ke Aceh mengikuti Dukup Pakat Inong Aceh, gerakan perempuan Aceh untuk mencapai perdamaian ya, ada di situ. Dan kehadirannya itu sangat penting, karena cara Ibu Carla untuk meliput itu bukan sebagai orang dari luar yang melihat gitu dengan jauh, kan betul ikut di dalamnya dan mencatat hal-hal yang detail, sehingga catatannya itu tidak ada kadang-kadang di koran-koran yang lain. Mengapa? Karena dia juga sebagai seorang yang ikut dalam gerakan itu. Satu contoh ketika ia pergi ikut dengan pertemuan menghadap Pak Habibie, Presiden Habibie waktu itu dengan Ibu Saparina Sadli ya, dan Ibu Meling ikut, Ibu Meling juga ikut, Debra ikut ke Presiden Habibie, Debra juga ikut. Datang ke sana perempuan-perempuan ini untuk memprotes, untuk melaporkan kekerasan Mei yang telah betul menggoncangkan hati para perempuan ini. Bagaimana ratusan perempuan diperkosa, ya, hanya dengan ciri etnis tertentu begitu. Dan karena kedatangannya itulah Presiden Habibie akhirnya membuat Komnas Perempuan. Tapi liputan Bu Carla, catatannya, bagaimana Pak Habibie mula-mula begini, kemudian bagaimana ajudannya begitu, tidak mungkin diliput oleh orang lain, karena dia betul-betul ada di situ dan dia bisa menceritakannya dengan jelas prosesnya itu seperti apa, gitu ya. Dan peristiwa 98 itu karena dia juga sudah mengikuti seni rupa kontemporer dan kemudian bisa melihat kaitan apa yang terjadi 98 dengan perkembangan perempuan perupa. Bagaimana perempuan-perempuan perupa itu ikut berubah gayanya seketika menyikapi 98. Tadinya melukis bunga-bunga cantik saja, sekarang tiba-tiba ada kemarahan, ada kegelisahan, menggambarnya dengan cara berbeda. Jadi Ibu Carla menggabungkan hal-hal tersebut ya, perhatiannya dan kehadirannya terutama, sehingga seniman yang ditulis, orang yang ditulis merasa ditemani oleh dia, karena Ibu Carla menggali pikiran mereka, menyampaikannya gitu ya. Tentu ada sikap kritis, tetapi sangat halus ya Bu ya, sangat halus, sangat, sehingga tidak menghakimi begitu ya, sehingga orang-orang yang ditulis merasa betul-betul disuarakan. Dan suara itu tidak hanya untuk Indonesia saja. Dari buku-bukunya tadi, dia menulis buku-buku dalam bahasa Inggris, dan dia menulis juga di koran-koran yang berbahasa Inggris, terutama Jakarta Post dan juga di luar negeri. Dan dia nulis juga di pameran-pameran di luar negeri juga, sehingga yang terjadi di Indonesia itu dilantangkan atau disuarakan dengan cukup lantang sehingga terdengar oleh orang yang di luar. Jadi itu saya kira beberapa kekuatan. Ada yang mau menambah, Bapak Ibu? Mbak Siri mau menambah? Buka Bu Debra. Baik, terima kasih. Jadi untuk urut-urutan lagi ini Ibu Nela Yarsma, Ibu Nino Pambudi, Profesor Dr. Melanie Budianta, Profesor Dr. Meling Ui Gardiner, Dr. Indah Citranida, Ibu Mimi, ininya titelnya terlalu banyak, saya nggak hafal. Lalu Ibu Dolorosa Sinaga, ada Pak Cyril Nurhadi dan Ibu Sita Citra Linda. Oke, saya ada cerita sedikit aja tambahan, tadi terinspirasi. Jadi waktu habis reformasi, Bu Carla itu sudah nenek-nenek waktu itu, 60 tanggal nenek-nenek. Jadi ulang tahunnya Bu Sinta Nuria, kita diundang ke istana. Itu pertama kali LSM aktivis bisa masuk ke istana Merdeka. Ulang tahun Ibu Sinta, Ibu Negara berulang tahun. Di pintu dilarang bawa kamera apapun. Tapi oma-oma ini masukkan 2 kamera kecil di kiri kanan,
Dan dia tidak diperiksa, kita semua taruh tas. Jangankan kamera, tas saja nggak boleh masuk. Dia tidak diperiksa, jadi dia masuk. Ketika potong tumpeng, tiup lilin, kita cari Carla mana minta foto. Dia berdiri di atas lemari untuk foto Gus Dur. Lalu kita cari Carla mana lagi. Dia berdiri di lemari sebelah sana untuk dapat angle yang lain. Itulah Carla Bianco. Waktu itu umurnya baru 64 tahun. Jadi rekan-rekan media, kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi urut-urutannya Ibu Sita, Ibu Mela, Ibu Nuni, Ninu, Ibu Melani, Ibu Meling, Ibu Indah, Ibu Mining, Ibu Dolorosa, Pak Cyril. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silahkan. Sambil memperkenalkan diri ya Mbak, dari mana? Nama Saya duduk ya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Tia Agnes dari Detik. Saya sebenarnya kesini juga agak subjektif ya dan personal, karena saya kenal Bu Carla di berbagai event seni, dan pada suatu hari saya lupa tahun berapa kami bertemu di Art Stage dan di beberapa eventnya Singapore Art Museum. Bu Carla sangat gesit kesana kesini nanya gitu kan. Terus kami kebetulan berada di hotel yang sama, terus saat breakfast juga saya mendekatinya dan memperkenalkan diri. Saya apalah istilahnya jadi wartawan tahun 85 aja saya masih belum lahir ya kan, dibandingkan semua dewan testimoni di sini gitu kan. Dan saat itu saya bertanya soal skena seni rupa Asia Tenggara, soal bagaimana galeri seni di Indonesia kok bisa ke art fair, apakah ada pertimbangannya kecenderungan dunia seni rupa kontemporer kita dibawa ke internasional bagaimana. Dan saat itu Bu Carla menjelaskannya hampir A sampai Z. Satu hal yang menurut saya agak amazing adalah Bu Carla melepaskan batas antara senior dan junior, dan dia tidak menganggap saya sebagai bukan anak didik ya, bukan sebagai seorang yang agak-agak ini, tapi Anak bawang. iya gitu. Tapi dia menjelaskan hal itu semua dengan gamblang aja, tidak terlalu sok-sokan senior gitu. Jadi saya sampai sekarang respect banget dengan Bu Carla. Yang ingin saya tanyakan tadi sudah diperjelas bahwa Bu Carla satu-satunya kandidat untuk di award ke-72 kali ini ya. Award yang yang ke-11 ya kan. Tapi kalau untuk tahun-tahun sebelumnya sebenarnya apakah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga memilih kandidat yang akan dimenangkan untuk mendapatkan penghargaan, atau bagaimana sistemnya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang awalnya itu di 2011 itu kita menghimpun peneliti-peneliti ya, dengan dana penelitian itu kita menghimpun peneliti-peneliti dari seluruh Indonesia. Kita mengirim surat untuk mereka mengirimkan proposal, dan salah satu jurinya yaitu Prof. Meling dari AIPI untuk memilih kriteria mana yang akan mendapat hibah dari Biro Dr. Roseno. Akhirnya kita memberikan hibah itu. Itu perjalanannya sampai dengan di 3 kali pertemuan itu. Kemudian kita beralih kepada tadinya institusi, sekarang beralih kepada kenapa tidak perorangan aja. Akhirnya kemudian juga salah satunya itu ada namanya indikasi geografis Sutramandar. Nah, Sutramandar itu juga kita hasil dari penelitian, dan waktu itu juga ada wearable juga menjadikan salah satu yang memperoleh dana penelitian juga dari Biro Dr. Roseno. Nah, yang sekarang ini adalah memberikan kepada tokoh. Memang sudah beberapa tokoh yang diberikan. Di buku ini juga ada beberapa tokoh, yaitu Pak Habibie. Mungkin dari yang pertamanya mungkin saya baca di sini aja. Ya, jadi ada beberapa tokohnya memang, yaitu pertama ini Prof. Habibie karena di bidang teknologi aeronautika, dan memang di sini Biro Dr. Roseno lebih berat bukan lebih berat ya, banyak mengurus juga patennya. Jadi untuk bisa banyak permohonan dari peneliti-peneliti Indonesia
yang berkiprah untuk bisa memberikan kehidupan dan peningkatan kehidupan bagi manusia dan juga bagi lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian ini ada Prof. Mahnis Suseno juga di bidang kemanusiaan di situ. Kemudian Prof. Wiratpan Bangsa Disata di Bangsa Dinata di bidang rekayasa struktural teknik sipil. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Prof. Dr. Saparina Sarli di bidang kesetaraan jenderal. Kemudian Prof. Dr. Samsu Hidayat Ronokusumo di bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran. Insinyur Basuki Cahaya Purnama di bidang etos kerja dan integritas. Kemudian Prof. Dr. Emil Salim peraih inspirasi dan kontribusi kepada nilai keberlanjutan, keberagaman, dan integritas. Memang di sini kita memberikan tokoh-tokoh yang memang sangat berdedikasi kepada bidangnya khusus. Contoh Emil Salim pada bidang lingkungannya sampai ada keanekaragaman yang demikian banyaknya perlindungan undang-undang untuk lingkungan tersebut. Kemudian B.J. Habibie juga gitu. Nah, ini demikianlah mungkin latar belakangnya. Dr. Rosseno memberikan penganugerahan Rosseno Award kepada beberapa tokoh. Demikian, terima kasih. Sudah terjawab, Mas, pertanyaannya. Mungkin saya bisa tambahkan sebentar ya. Kenapa mungkin sekarang kok Biro Oktroy Rosseno memberikan award kepada Ibu Karla Bianpun? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Tapi saya melihat di sini ada aspek perlindungan kekayaan intelektual juga perlu disosialisasikan, terutama masalah hak cipta dari kreativitas para perupa perempuan yang memang menjadi fokus Bu Karla. Kemudian juga Bu Karla sebagai penulis tentu juga kaitan dengan dunia literasi yang juga perlu perlindungan kekayaan intelektual khusus hak cipta, dan juga jadi dari sisi literasi penulisan, kemudian juga dari karya kreatif terutama seni rupa, patung, lukisan, semua itu tentu sudah mendapat perlindungan hak cipta. Dan juga di sini di sisi lain dari yang sudah disebutkan penerima Rosseno Award 1 sampai yang ke-10, dan kali ini justru yang lebih erat pada kekayaan intelektual, seni rupa dan sastra. Demikian, terima kasih. Ya, sedikit aja menambah pertanyaan jawaban dari pertanyaan tadi. Tadi Bu Indah sudah menyampaikan bahwa kali ini yang ke-11 Rosseno Award itu dimensinya lain, lebih tadi kepada karya seni, gitu ya. Tapi yang sebelumnya tadi dijelaskan oleh Ibu Mini itu dari yang pertama Rosseno Award itu tahun 2011 dan berlanjut sampai tahun ini. Tentu tahun lalu dan 2 tahun sebelumnya itu karena COVID jadi tidak terjadi Rosseno Award ya. Tapi dedikasi bahwa Biro Rosseno itu berdiri lahir tahun 1951 yang didirikan oleh Profesor Dr. Insinyur Rosseno, seorang yang memang intelektual, yang juga pendidik, yang kemudian di bidang tadi hak atas kekayaan intelektual, artinya melindungi hak cipta, kreasi secara hukum, sehingga pencipta berkarya itu dapat menikmati secara komersil dari hasil ciptaannya. Nah, itu adalah yang kegiatan usaha dari Biro Oktroy Rosseno. Nah, tapi di 2011 kemudian pada saat itu Profesor Dr. Tuti Herati Nurhadi Rosseno mulai dengan mencetuskan memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berdedikasi tinggi yang tadi sudah disebutkan, mulai dari Profesor Dr. Habibie di bidang aeronautics, kemudian di bidang kedokteran, di bidang kemanusiaan. Nah, jadi disiplin-disiplin itu kemudian sampailah tahun ini pada bidang seni. Jadi itu sedikit cerita latar belakang sampailah kita di hari ini memberikan kepada
Ibu Carla yang sangat berdedikasi pada bidang seni. Di mana sebelumnya tadi contohnya Profesor Dr. M. Salim pada bidang lingkungan dan biodiversity. Dan itu pun juga sebelumnya pada bidang kesehatan atau kedokteran tepatnya. Nah, bidang-bidang yang penuh dengan tentu penelitian atau riset dan development untuk manfaat umat manusia kita semua. Jadi arahnya ke sana sebetulnya. Kami masih belum tahu tahun depan apakah pada bidang apa yang tepat bisa diberikan kepada individu yang juga memiliki dedikasi tinggi yang bisa didukung oleh para dewan testimoni di sini yang sudah memberikan semua pandangan. Saya rasa itu saja tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sibil. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan media? Tadi pertanyaannya sudah terjawab. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak? Kalau tidak, kami akan segera mulai dengan acara pokok. Kalau teman-teman semua mau hadir untuk mendengarkan orasi yang akan disampaikan oleh Ibu Carla, kita akan melihat film pendek tentang sejarah Biro Oktroy Roseno, dan kemudian ada testimoni dari keempat Dewan Testimoni yang tidak bisa hadir, 3. Bu Farah, Pak Hilmar Farid, dan Pak Jen Supanka. Dan saya yakin Ibu Tuti sangat bahagia dan sangat bangga bahwa keinginannya untuk memberikan Roseno Award ke-11 kepada Bu Carla biarpun telah terpenuhi.